Api dan sumber panas telah ada sekitar 400.000 tahun lalu ketika berlangsungnya periode Paleolitikum, sejak bumi dihuni oleh Homo erectus. Pada zaman itu manusia purba telah membuat perkakas menggunakan batuan dan gaya gesekan dari batuan tersebut menimbulkan percikan api. Ilmu panas adalah ilmu yang mempelajari tentang energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari proses ketika kalor menjadi usaha atau usaha menjadi kalor. Pada dasarnya, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas sebagai energi yang mengalir. Oleh karena itu, sejarah berkembangnya ilmu termodinamika berawal sejak manusia mulai memikirkan tentang panas. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Aristoteles pada 350 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas. Penalaran yang dilakukan oleh Aristoteles diteruskan oleh Galileo Galilei pada 1593 yang menganggap bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur dengan penemuannya berupa termometer air. Beberapa abad setelahnya, Sir Humphrey Davy dan Count Rumford 1799 menegaskan bahwa panas adalah sesuatu yang mengalir. Pada tahun 1778, Thomas Alva Edison memperkenalkan mesin uap pertama yang mengkonversi panas menjadi kerja mekanik. Mesin tersebut disempurnakan oleh Sir D. Carnot pada 1824. Pada tahun 1845, James Prescott Joule menyimpulkan bahwa panas dan kerja adalah dua bentuk energi yang satu sama lain dapat dikonversi. Kesimpulan ini didukung pula oleh Rudolf Clausius, Lord Kelvin, Helmholtz, dan Robert Mayer. Selanjutnya, para ilmuwan ini merumuskan hukum pertama termodinamika 1850. Selama tahun 1873 hingga 1976, fisikawan matematika Amerika Josiah Willard Gibbs menerbitkan 3 makalah, salah satunya adalah On the Equilibrium of Heterogeneous Substance. Dan pada tahun 1885, Ludwig Boltzmann menyatakan bahwa energi dalam dan entropi merupakan besaran yang menyatakan keadaan mikroskopis sistem. Pernyataan ini mengawali berkembangnya termodinamika statistik, yaitu pendekatan mikroskopis tentang sifat termodinamis suatu zat berdasarkan perilaku kumpulan partikel-partikel yang menyusunnya. Lalu ada 3 lagi ilmuwan penemu termodinamika, yaitu Benjamin Thomson, Jacobus Hendrikus van 't Hooft, dan Rudolf Julius Emanuel Clausius. Tahukah sahabat, percikan api dari batuan bukanlah satu sumber panas saja, tetapi ada sumber panas lainnya. Dari dalam bumi sendiri dapat menghasilkan sumber energi panas yang disebut dengan panas bumi. Sistem panas bumi merupakan salah satu sistem yang terjadi dalam proses geologi yang berjalan dalam orde ratusan tahun bahkan jutaan tahun. Istilah panas bumi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geotherme. Geo yang berarti bumi dan therme yang berarti panas. Sumber-sumber panas bumi yang ada di dunia itu berasal dari sisa kalor dimulai sejak penciptaan bumi, peluruhan isotop radioaktif, dan distribusi suhu bumi. Penemuan arkeologi berupa situs hominid purba sekitar 1,8 juta tahun lalu di Ngarai Olduvai, lembah retakan di Tanzania Utara. Area ini adalah jurang curam yang terdiri dari 2 cabang yang memiliki panjang gabungan sekitar 30 mil 48 km dan kedalaman 295 kaki atau setara dengan 90 meter. Endapan yang terekspos di sisi Ngarai menutupi rentang waktu dari sekitar 2,1 juta hingga 15.000 tahun yang lalu. Endapan tersebut telah menghasilkan sisa-sisa fosil lebih dari 60 hominin dan memberikan catatan evolusi manusia yang paling berkelanjutan selama 2 juta tahun terakhir.
serta catatan arkeologi terpanjang yang diketahui tentang perkembangan industri perkakas batu. Lapisan fosil Olduvai terakumulasi di cekungan danau dengan diameter antara 7 hingga 15 km, dan danau ini didasari oleh batuan vulkanik dari zaman Pliocene sekitar 5,3 juta hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Lebih jauh lagi di bawahnya, ada endapan metamorf pada waktu Precambrium lebih dari 542 juta tahun yang lalu. Gerakan patahan lembah, keretakan yang relatif terus-menerus, dan aksi vulkanik membuat Olduvai menorehkan dalam. Aliran air melalui ngarai semakin mengikis batuan, memperlihatkan urutan strata yang digambarkan, dari mana peristiwa evolusi dapat dilacak. Ketika zaman dulu, umumnya sumber panas bumi berupa air panas atau berupa pemandian yang digunakan untuk perkumpulan, lalu relaksasi dan sebagai macam lainnya. Salah satunya adalah Hammam Salihin, dapat dikatakan sebuah permata langka dari pemandian Romawi kuno yang telah ada selama 2000 tahun. Mengacu pada bahasa Latin yang digunakan pada namanya, sejarawan memperkirakan kolam tersebut dibangun pada era dinasti Flavian. Sekarang, kolam pemandian ini bahkan sudah diklasifikasikan sebagai warisan sejarah nasional yang dilindungi oleh pemerintah Aljazair. Sebagai info, dalam budaya dan masyarakat Romawi kuno, mandi di kolam memainkan peran besar sebagai kegiatan sehari-hari yang umum dan dilakukan di berbagai strata sosial. Para ilmuwan berpendapat gempa yang terjadi di tahun 62 Masehi adalah pendahuluan untuk malapetaka yang jauh lebih buruk, yaitu letusan gunung berapi. Dan pada 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dahsyat. Awan panas, hujan batu, dan abu yang membara mengubur Pompei, dan tragisnya mengabadikan saat-saat terakhir orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk pilar-pilar dan potongan marmer tetap berada di tempatnya. Seni bangunan itu diilhami oleh pemandian air panas Kaisar Nero di Roma. Ruang-ruangnya lebih besar dan lebih terang dengan kolam marmer. Dan pemandian tersebut menjadi sebuah kebanggaan kota Pompei yang hancur oleh letusan gunung berapi Vesuvius. Italia merupakan negara pertama yang bisa mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik. Pembangkit panas bumi pertama di negara ini didirikan di lapangan panas bumi Laderello, Tuscany. Laderello sendiri berasal dari nama seorang warga Prancis bernama Francois de Laderel yang mengungsi ke daerah itu. Laderel ternyata seorang yang jenius. Melihat tempat barunya memiliki energi panas bumi yang melimpah, ia kemudian mendirikan industri penambangan borat, menggunakan energi uap panas bumi sebagai boiler dan tekanannya sebagai mesin sentrifugal untuk pengering garam borat. Teknologi baru tersebut membuat eksploitasi borat menjadi lebih cepat dan efisien sehingga namanya terkenal, dan untuk mengenang jasanya maka nama Laderel diabadikan menjadi nama tempat tersebut oleh warga Italia. Melihat keberhasilan Laderel memanfaatkan uap panas bumi, rupanya menginspirasi Pangeran Piero Ginori Conti untuk membuat energi listrik. Piero Ginori Conti, seorang pebisnis dan politikus dari Italia, menemukan generator panas bumi pertama pada tahun 1904. Conti mencoba memanfaatkan uap dari geyser untuk sumber listrik dengan harapan dapat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan produksi tetapi dengan biaya yang rendah. Pada tanggal 4 Juli 1904, Conti berhasil menyalakan 5 buah lampu menggunakan dinamo yang digerakkan oleh turbin uap dari panas bumi. Pada tahun 1914, Conti berhasil meningkatkan kapasitas listrik dari generatornya menjadi 2.750 kW dan menerangi seluruh Laderello serta 2 kota terdekat yaitu Volterra dan Pomarez.
Terdapat beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi di belahan dunia ini seperti pembangkit listrik Wairake, Selandia Baru 1958, pembangkit listrik The Geyser, Amerika 1962, pembangkit listrik Matsukawa, Jepang 1966, dan terdapat beberapa lainnya pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti tertera pada slide. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 299 lokasi. Titik-titik tersebut tersebar di sepanjang jalur vulkanik mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, lalu berbelok ke Maluku dan Sulawesi. Sumber panas di Indonesia kebanyakan sistem hidrotermal bertemperatur tinggi dan sedang, di mana sistem tersebut cocok untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Titik-titik potensial dapat kita lihat dalam peta yang terdapat dalam video ini. Pembangkit listrik pertama di Indonesia yaitu pembangkit listrik Kamojang pada tahun 1982 yang berlokasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan lapangan ini pertama kali ditemukan oleh geologis Belanda yaitu J.B. van Dijk pada 1918. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengeboran pada periode tahun 1926 hingga 1928 dan sumur Kamojang 3 sampai saat ini masih mengeluarkan uap. Selain pembangkit listrik Kamojang, terdapat 13 pembangkit listrik lainnya yang berlokasi di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Utara. Di negara kita sendiri ini memiliki banyak potensi panas bumi yang dapat dikelola lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Untuk itu, Indonesia memiliki potensi dan kekayaan yang memikat mata dan memikat jiwa untuk berkeliling di Indonesia. Jadi, jangan lupa jalan-jalan untuk berkeliling Indonesia sambil mencari ilmunya. Sekian dari saya, Agri Sri Yulia Fuji, dengan NIM 1864123. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.